Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan pertama kita kali ini kita akan mencoba memahami silabus Bahasa Indonesia kelas 12. Izinkan memperkenalkan diri, saya Sri Runia Komalayani. Pada tahun ini diberi kepercayaan untuk mengajar di kelas 12. Kemudian saya mulai mengajar di SMA Negeri Sukaraja sejak tahun 2010. Silabus biasanya memuat materi, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator yang harus kalian kuasai, serta berapa jam yang diperlukan untuk menguasai materi-materi tersebut. Kompetensi dasar untuk materi pertama yaitu teks surat lamaran pekerjaan. Pertama, kalian akan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Setelah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran, kita akan mencoba menyimpulkan sistematika dan unsur isi surat lamaran tersebut. Ini bisa disajikan secara lisan maupun tertulis. Kompetensi dasar berikutnya, kompetensi keterampilan, yaitu kita akan mencoba mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran. Tentu saja kalau berkaitan dengan kebahasaan surat lamaran, yang penting dari bagian ini adalah bagaimana menggunakan kalimat efektif dalam menyusun surat lamaran. Pada akhirnya, kita nanti akan mencoba menyusun surat lamaran pekerjaan, tentu saja dengan memerhatikan isi dan sistematika serta kebahasaan itu sendiri. Adapun tagihan materi pertama. Yang pertama, kita akan mencoba melengkapi teks surat lamaran pekerjaan yang rumpang. Teks tersebut nanti akan dibuat sedemikian rupa, dihilangkan beberapa unsur, beberapa sistematika, dan tugas kalian adalah melengkapi teks surat lamaran tersebut. Dan yang paling penting adalah kalian mampu menyusun surat lamaran dengan baik. Materi yang kedua adalah teks cerita sejarah. Kompetensi dasar yang harus dikuasai pada materi teks cerita sejarah adalah kita akan mencoba mengidentifikasi informasi. Ini berkaitan dengan isi dari teks cerita sejarah. Biasanya mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi atau konflik, dan resolusi atau penyelesaian dari teks cerita sejarah tersebut. Setelah memahami atau mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks cerita sejarah, kita akan mencoba mengonstruksi nilai-nilai. Nilai-nilai ini bisa berupa nilai budaya, nilai religi, kemudian nilai sosial, dan sebagainya. Nanti nilai-nilai ini akan disusun dalam sebuah teks eksplanasi. Itu untuk bagian pemahaman. Untuk bagian keterampilan, kita akan mencoba menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Unsur kebahasaan yang penting dalam sebuah teks cerita atau novel sejarah adalah kita akan mencoba memahami majas, ungkapan, atau peribahasa yang terdapat di dalam sebuah teks novel atau cerita sejarah. Bagian akhir dari teks cerita sejarah, kompetensi terakhir dari teks cerita sejarah adalah kita akan mencoba menulis cerita sejarah pribadi, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami oleh seseorang. Dan yang tidak kalah pentingnya, harus mencoba memperhatikan kebahasaan berupa pemilihan diksi, pemilihan kalimat yang sesuai dengan apa yang ingin kita ungkapkan pada saat kita ingin menulis cerita sejarah pribadi tersebut. Adapun tagihan yang akan diujikan
atau disampaikan pada materi 2 kali ini adalah kita akan mencoba menentukan struktur teks. Struktur teks cerita sejarah dimulai dengan struktur teks cerita sejarah bisa dimulai dengan orientasi, kemudian diakhiri dengan resolusi. Akan disajikan sebuah teks atau petikan teks, kemudian kalian akan mencoba menentukan mana bagian yang termasuk orientasi, mana yang termasuk kejadian-kejadian yang saling berkaitan, mana komplikasi, dan mana resolusi. Kemudian yang kedua, setelah memahami struktur teks, kita akan mencoba menggali, mencari nilai-nilai teks nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Kemudian untuk kebahasaan, tadi sudah diungkapkan kita akan mempelajari majas, kita juga akan mempelajari ungkapan, dan akan mempelajari peribahasa. Kemudian mencoba memahami maknanya dan mampu menggunakan majas, ungkapan, dan peribahasa dalam kalimat dengan tepat. Terakhir, kita akan mencoba menyusun kerangka cerita sejarah pribadi berdasarkan pengalaman yang dialami oleh peserta didik atau oleh kalian. Materi ketiga adalah teks editorial. Kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teks editorial materi. Kemudian kompetensi dasar yang harus dikuasai ketika kalian mempelajari teks editorial adalah pertama, mengidentifikasi informasi. Informasi yang terdapat di dalam teks editorial bisa berupa pendapat, bisa berupa solusi atau simpulan terhadap suatu isu. Kemudian kita akan mencoba menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Tidak semua informasi dapat dijadikan bahan teks editorial. Oleh karena itu nanti kita akan mencoba menyeleksi ragam apa saja, informasi apa saja yang dapat dijadikan sebagai bahan teks editorial. Untuk pemahaman, unsur pemahaman itu saja 2 KD di atas ini. Kemudian untuk unsur keterampilan, kita nanti akan mencoba menganalisis struktur dari teks editorial dan unsur kebahasaan teks editorial. Dan terakhir, kompetensi dasar terakhir pada materi teks editorial adalah kalian diharapkan mampu merancang teks editorial dengan memerhatikan strukturnya harus tepat, dan kebahasaannya juga harus sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Adapun tagihan untuk materi teks editorial adalah kita akan mencoba membedakan fakta dan pendapat yang terdapat di dalam teks editorial. Kemudian tagihan yang kedua adalah menyusun kerangka teks editorial dan mengembangkannya menjadi teks editorial yang utuh. Materi terakhir di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 untuk pelajaran bahasa Indonesia, materi yang keempat adalah teks fiksi dan non-fiksi. Adapun kompetensi dasarnya ini hanya ada 2. Yang pertama, jika dilihat dari unsur pemahaman, kita akan mencoba menilai isi 2 buku fiksi. Nanti ada 2 buku fiksi yang akan kita baca dan kita bandingkan. Kemudian kita akan membaca 1 buku pengayaan. 1 pengayaan atau 1 buku non-fiksi. Kemudian pada bagian keterampilan, kita akan mencoba menyusun laporan hasil diskusi buku. Nanti kita akan mencoba mendiskusikan 1 buku yang kita baca, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Kita harus mampu menyusun laporannya dengan baik secara lisan maupun tertulis. Demikianlah anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang disajikan pada materi 4. Adapun tagihan materi 4 ini hanya ada 1, yaitu menyusun laporan membaca buku. Bisa dipilih apakah buku yang akan dilaporkan itu buku fiksi atau buku non-fiksi.
Walaupun kita belajar secara daring, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk membuka cakrawala kita, membuka pengetahuan kita tentang pelajaran apapun, tentang materi apapun, termasuk materi bahasa Indonesia yang sudah kita bahas. Akhir kata, kalian bisa mengulang kembali sajian video ini untuk lebih memahami silabus bahasa Indonesia kelas 12. Kemudian terima kasih, kita sudah diberi kesempatan bergabung. Ibu akan menjadi fasilitator selama kalian belajar dengan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.